Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al ulum wal hikam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Mansatum Blitar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Waka, segenap perguruan, anak-anakku semua yang sholih sholihah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tiada untian kata kecuali syukur alhamdulillah, yang mana percikan nikmat karunia ilahi senantiasa membasahi segenap jiwa kita. Taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa mengalir kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan materi ukhuwah dengan keadaan sehat wal afiyah, tiada suatu aral yang melintang. Mudah-mudahan materi ini senantiasa memberikan mutiara hikmah yang dapat bermanfaat bagi kita semua dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah wassalamuhu, semoga senantiasa terlimpah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pahlawan revolusioner dunia yang mampu membuka alam dunia ini yang penuh dengan kabut-kabut kezaliman, kabut-kabut kemunafikan, menuju alam yang penuh dengan bunga-bunga keharuman, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita dalam menghadapi alam akhirat nanti senantiasa berada di bawah payung dan panji-panji kebesaran syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya perkenankanlah kami, Ahmad Mudhofi Ismail SHK MHK, untuk menyampaikan materi pada Matsama 2020 Mansatum Blitar terkait dengan ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah artinya adalah persaudaraan. Allah menciptakan kepada kita semua yang berbeda-beda ini tidak lain tidak bukan untuk saling mengenal. Dengan perbedaan itu kita harus untuk menjaga yang namanya persatuan. Nah, persatuan itulah kita kenal dengan persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, jadi oleh Allah kita diciptakan yang bermacam-macam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ini tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk saling mengenal. Nah, perkenalan itulah kita harus perkuat yang namanya ukhuwah atau persaudaraan. Nah, ukhuwah itu ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang dibangun berdasarkan kesamaan akidah Islam.
Kita wajib menjalin hubungan persaudaraan antara sesama umat Islam, karena mereka adalah umat yang satu, ummatau wahidah. Dan bersaudara dalam Al-Quran itu memang dianjurkan. Ngapunten, di dalam Islam kita banyak organisasi, banyak mazhab dan lain sebagainya. Akan tetapi walaupun banyak yang berbeda-beda, itu kita adalah tetap menjadi umat Islam. Kita tidak boleh bercerai-berai, kita tidak boleh saling mengolok-olok. Nah, persatuan di dalam agama Islam inilah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Bangsa Indonesia beraneka ragam dalam segala aspek kehidupannya. Suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, budaya, dan organisasinya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan perpecahan. Karena itu sebagai bangsa yang majemuk, kita harus mampu membangun persaudaraan. Inilah yang disebut ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan yang dibangun berdasarkan kesamaan kebangsaan dan cita-cita membangun satu negara. Berdasarkan pengertian di atas yang saya sampaikan tadi, tata hubungan dalam ukhuwah wataniyah sangat terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuannya agar terbina persatuan dan kesatuan di antara anggota masyarakat tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan kepentingan golongan. Ukhuwah wataniyah dapat terwujud dengan adanya saling berhubungan secara baik atau harmonis, saling menghormati dan saling menghargai. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain atau kelompok lain. Kita tidak boleh merasa benar atau menang sendiri, sebagaimana keinginan kita agar orang lain juga bersikap demikian. Inilah inti ukhuwah wataniyah yang sejak dulu menjadi pegangan kita semua. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, yaitu persatuan kemanusiaan atau yang disebut ukhuwah kita sesama manusia. Nah, Allah menciptakan kepada kita semua berbeda-beda dari suku, bangsa, dan ras, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena berbeda-beda itulah kita harus tetap bersatu. Nah, persatuan inilah kita dinamakan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan. Kalau ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah akan terjalin, maka di Indonesia tidak akan ada cekcok. Maka di Indonesia yang namanya NKRI tetap harga mati Pancasila Jaya akan tetap terjamin dan akan tetap terjaga, bahkan akan dilestarikan sampai nanti. Oleh karena itu anak-anakku semua, mari kita selalu memahami ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam agama. Kita tidak boleh mengolok-olok kepada agama yang mungkin mazhabnya lain dan lain sebagainya. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan keagamaan. Kita tidak boleh dalam satu negara ini kita mengolok-olokkan suku ras yang lain. Kita tetap di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Kita tidak boleh mengolok-olok kepada suku atau ras yang lain, sebab pada hakikatnya kita adalah satu sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti di dalam hidup ke depan, di dalam berjuang, di dalam menegakkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah bisa cepat, kita bisa mudah, maka saat ini, di saat kita mencari ilmu, maka kita harus memakai kode etik seorang pelajar. Apa itu kode etik seorang pelajar? Kita yang pertama di dalam niat mencari ilmu adalah jangan sampai salah. Kita mencari ilmu niatnya adalah ridallah wa daral akhirah wa izalatil jahli an nafsi wa an sa'iril juhal wa ibqa'il islam ila akhirih. Kita mencari ilmu adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan agama, menghilangkan kebodohan dan lain sebagainya.
Yang kedua, kita di dalam mencari ilmu, agar ilmu kita manfaat barokah, agar nanti kita menjadi generasi penerus bangsa yang bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Maka kita harus menyeimbangkan 3 hal. Yang di dalam kitab dikatakan ya'idu bil ilmi wal amal wa riyadah, yaitu menyeimbangkan antara moralitas, intelektualitas, dan ritualitas. Anak-anakku, siswa-siswi Man 1 Blitar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang mengatakan pendidikan begini, pendidikan begitu, monggo. Akan tetapi pendidikan bisa berhasil, ilmu kita bisa cepat masuk, kita menjadi kader, penerus bangsa yang tangguh apabila kita dalam mencari ilmu memenuhi 3 hal. Yang pertama moralitas. Moralitas itu adalah akhlak, tata krama, budi pekerti. Yang sekarang kita sampaikan banyak di mana-mana adalah pendidikan karakter. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke dunia tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah menyampaikan akhlak. Qadimil adab qablal ilmi. Sampaikan, dahulukan adab, dahulukan akhlak, dahulukan tata krama, budi pekerti, karakter, dan lain sebagainya sebelum ilmu. Kalau yang namanya moralitas, akhlak, budi pekerti, tata krama kita dahulukan, maka yang namanya ilmu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Kasihlah contoh, saat ini anak-anakku semua, banyak orang-orang yang pintar, akan tetapi benarnya sedikit sekali. Kalau dulu, masa kecilan saya, orang tua dulu tidak begitu pintar, tapi orang-orang banyak yang benar. Oleh karena itu, diharapkan anak-anak siswa-siswi Man 1 Blitar ini menjadi anak-anak yang pintar dan benar. Menjadi anak-anak sekali lagi yang pintar dan benar. Kenapa demikian? Masa kecil saya masih ingat anak-anakku semua. Di saat sore, kita bermain-main di halaman, di sekitar rumah. Menjelang jam 4, orang tua, ayah ibu kita memanggil kita. Hei anak-anak, sudah sore. Ayo gendang mandi, gendang sholat asar. Anak-anak geruduk. Masuk lewat pintu dapur. Begitu melihat anak dimar ublik, sik gelem ngiseni dimar ublik, sik gelem isah-isah, nyapu pawon, dan lain sebagainya. Masa kecilan saya, kalau ada gurunya lewat gitu, Masya Allah, kita ndelik izin, malu dengan gurunya. Nah, sekarang bagaimana? Sebaliknya. Sekarang kalau ada gurunya malah menyapa. Kadang-kala tidak mau salam, malah dengan gurunya, halo bro, mau kemana? Sama gurunya kok bro itu gimana gitu loh. Oleh karena itu, mari akhlak kita tanamkan. Kalau sekarang kita ketemu gurunya, mari kita ucapkan salam. Kita berjabat dengan gurunya. Cara jabat tangan yang betul, jangan sampai jabat tangan dengan gurunya ditempelkan di pipi. Kita harus cium tangannya untuk ngalap barokah. Agar roh ilmu yang ada pada guru itu nyampe kepada hati kita semua. Kita dengan akhlak, dengan tawadhu yang pertama kita utamakan. Maka kalau hati kita, akhlak kita, tawadhu kita baik, maka yang namanya ilmu akan mengalir kepada hati kita. Air akan mengalir kepada tempat yang rendah. Tidak ada air mengalir kepada tempat yang tinggi. Sehingga kalau hati kita bersih, jernih, kita berakhlak yang baik, tawadhu kepada guru kita, maka yang namanya ilmu akan masuk ke hati kita dengan mudahnya. Contoh lain, pada saya masih kecil anak-anakku. Saat sekolah masih di tingkat SD, MI, saya ingat kalau masuk sekolah itu jam 7, kita jam 6 sudah datang di sekolahan. Setelah itu kita nyapu yang piket, yang lainnya membantu. Begitu gurunya masuk, kita sudah duduk manis tenang dengan tangan ngapu rancang, bahasa Jawa nih, ngapu rancang begini. Pak guru, Bu guru mengucapkan salam, kita salam, tidak berani melihat, hanya diem gitu terus.
Terus ayo Pak gurunya salam, setelah itu mengajak berdoa, kita doa dengan khusyuknya. Sekarang apa yang terjadi? Kadangkala Pak gurunya masuk, kita diajak doa dan sebagainya, kita masih bermain-main sendiri. Artinya apa? Artinya moralitas akhlak saat ini adalah turun. Oleh karena itu, mari anak-anakku semua, agar Anda menjadi anak yang solihah, ilmunya cepat masuk ke hati kita, biar nanti kita berguna untuk bangsa dan negara. Mari kita di dalam mencari ilmu, yang pertama utamakan akhlak, utamakan budi pekerti, utamakan pembiasaan hal-hal yang baik. Yang kedua, agar kita menjadi anak yang solihah, agar kita nanti berguna untuk negara dan bangsa, maka carilah kita ilmu kepada lembaga pendidikan yang mengajarkan intelektualitas yang tinggi. Dengan intelektualitas yang tinggi itulah kita tidak akan fanatik. Kalau kita fanatisme, ini salah, itu salah, menganggap dirinya sendiri yang benar, itu adalah tidak baik. Kalau kita cakrawala yang luas, intelektualitas kita yang tinggi, maka kita tidak akan menyalahkan kepada yang lain. Semuanya didasari kita melihat bahwa orang lain mempunyai prinsip sendiri, mempunyai kemauan sendiri, itu adalah berdasarkan ilmu, dan kita tidak boleh menyalahkan. Dengan tidak menyalahkan, dengan tidak fanatis itulah, dengan tidak merasa dirinya yang benar itulah, itu bahwa kita mempunyai intelektualitas yang tinggi. Sehingga kita nanti dalam membenahi negara, di dalam membenahi daerah, dalam membenahi umat, kita mudah sekali. Karena umat adalah berbeda-beda. Dan kita hidup di Indonesia juga berbeda-beda, berbeda-beda suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah agar ilmu kita nanti manfaat barokah, dan kita menjadi generasi penerus bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi generasi bangsa yang tangguh, menjadi generasi bangsa yang didamba-dambakan oleh masyarakat. Maka yang ketiga saat ini, di dalam mencari ilmu, anak-anakku semua dimohon untuk melaksanakan yang namanya ritualitas. Ritualitas itu kalau dalam bahasa pesantren adalah wiritan. Wiritan itu bukan berarti kita harus pegang tasbih. Dengan membawa tasbih kita wiritan, ya Hakim, ya Hakim, ya Alim, ya Alim. Bukan itu. Ritualitas itu adalah termasuk kita istiqomah, rutin, tepat waktu untuk sholat 5 waktu. Kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa membaca Al-Quran, kita khatamkan. Kita membaca sholawat dan lain sebagainya, itu namanya adalah ritualitas. Apa anak-anakku semua fungsinya ritualitas terhadap ilmu dan pendidikan kita semua? Yang namanya ritualitas, kalau kita sholat 5 waktu tertib, kita membaca Al-Quran, kita sering berzikir, membaca sholawat dan sebagainya, maka hati kita akan bersih. Hati kita adalah nur. Kalau hati kita ditumbang, dipakai untuk membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, hati kita bersih. Yang namanya ilmu adalah nur. Ilmu adalah nur. Maka ilmu nur, hati kita bersih untuk sering kita pakai ritual, maka Allah di dalam mentransformasi ilmu, di dalam memasukkan ilmu cepat sekali. Sehingga ilmu kita akan banyak dan barokah karena kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita di dalam mencari ilmu, kita niat untuk ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyeimbangkan 3 hal, moralitas, intelektualitas, dan ritualitas, maka ilmu kita akan berhasil dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solihah, siswa-siswi Mansatum Blitar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti di dalam hidup di negara Indonesia, ke depan kita banyak rintangan, kita banyak ujian, kita banyak cobaan. Oleh karena itu, mari kita perbanyak wawasan kebangsaan buat kita semua. Salah satunya adalah kita harus
memahami bahwa kita hidup di Indonesia, kita beragama Islam, kita memakai istilah dengan Islam Nusantara. Bukan Islamnya yang berubah, tidak, Islamnya tetap. Tapi kita hidup di Indonesia adalah Nusantara. Kita hidup di negara Indonesia, kita hidup di Nusantara. Islam tetap kita mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah yang disampaikan kepada kita semua. Tapi kita tetap mengikuti budaya-budaya yang ada di daerah kita yang tidak meninggalkan syariat dan tidak melanggar aturan syariat Islam. Nah, inilah kita menjadi Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin, tidak menyalahkan kepada yang lain, kita tidak merasa benar sendiri. Inilah tantangan ke depan kita yang harus kita wujudkan dan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, sekali lagi, kita di dalam wawasan kebangsaan, kita harus tetap menjaga yang namanya NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tetap harga mati dengan kita memakai kaidah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Untuk menunjang agar nanti kita bisa mewujudkan 3 hal itu, maka di saat mencari ilmu ini kita harus menyeimbangkan 3 hal, moralitas, intelektualitas, dan ritualitas. Insya Allah ilmu kita akan manfaat barokah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan menjadi anak yang sholih sholihah. Untuk mengakhiri materi kali ini, sekali lagi kesimpulannya adalah, mari kita pahami apa itu ukhuwah Islamiyah, apa itu ukhuwah watoniyah, apa itu ukhuwah basyariyah. Untuk mewujudkan itu, kita di dalam mencari ilmu kita niati ridho Allah, mencari ridhonya Allah dan menyeimbangkan 3 hal, moralitas, intelektualitas, dan ritualitas. Yaitu bil ilmi wal amal wariyadhah. Dan kita berdoa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi anak-anak yang sholih sholihah, ahlil ilmi, ahlil ibadah, ahlil istiqomah. Guru-guru kita yang mengajar kepada kita semua, ya Allah. Orang tua kita, ya Allah. Orang tua itu ada 2. Orang tua yang melahirkan kepada kita, yaitu yang menurunkan dari langit ke bumi. Yang kedua adalah orang tua yang mengangkat dari bumi ke langit, yaitu guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang telah mengajar kepada kita, ya Allah. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan umur yang panjang, kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Andai kata seandainya nanti Allah menghendaki untuk kembali ke haribaannya, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, mudah-mudahan dalam keadaan tersenyum, mudah-mudahan dalam keadaan husnal khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Selamat menuntut ilmu, selamat berjuang, selamat menegakkan NKRI. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.